Kedua HP ini sama-sama pakai SoC terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G99. Yang menarik di sini perbedaan harganya cukup banyak. Yang ini 2,299 juta dan yang ini 3,199 juta. Beda harga 900 ribuan. Lumayan kan? Yang jadi pertanyaan, yang lebih mahal ini kelebihannya apa sih dibanding yang lebih murah ini? Yo, what's up guys? Gue Dendi. So, ini adalah Realme 10 dan satu lagi Poco M5. Mereka ini jadi salah satu HP terbaik di rentang harga 2-3 jutaan saat ini. Gue pengen bandingin keduanya sekaligus bantuin kalian buat milih HP. Kalau ada duit 2-3 jutaan, mending beli yang mana? Tapi sebelum itu, disclaimer dulu. Hasil video ini berdasarkan pemakaian gue pakai device ini selama 2 minggu. Dan kedua HP ini gue jadiin daily driver gue. Kalau preferensi kalian berbeda, monggo ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita mulai dari harganya dulu ya. Realme 10 ini dijual dengan dua pilihan memori. Untuk pilihan 4/128 dijual dengan harga 2,799 juta. Dan untuk 8/128 di 3,199 juta. Sedangkan Poco M5 untuk pilihan 4/64 itu dijual dengan harga 2,099 juta. Dan pilihan 4/128 dijual dengan harga 2,299 juta di website resminya. Tapi kalau kalian mau yang lebih murah, banyak kok di toko online. Oke, lanjut dari desainnya. Kalau di sisi ini tergantung selera masing-masing ya. Menurut gue, desain keduanya sama-sama menarik. Desain Realme 10 ini udah ngikutin tren HP 2022, yang bentuknya kotak kayak HP buah-buahan. Sedangkan untuk desain Poco M5 ini masih mempertahankan desain ala Poco M series. Tapi lebih modern di mana bentuknya udah kotak. Tapi ada sedikit curve di bagian sisi back covernya. Dan ciri khas Poco M series itu di bagian bump kameranya yang gede, dan di Poco M5 ini bahkan lebih gede lagi. Bump kameranya edge to edge, dan kalau diperhatiin kamera bumpnya ini mirip Google Pixel yang digedein lagi. Untuk keduanya sama-sama ngasih desain kotak. Cuma desainnya Realme ini lebih tegas. Kalau dipegang berasa premiumnya karena back covernya berfinishing glossy. Walaupun bermaterial polikarbonat khas HP 2-3 jutaan. Tapi kalau kita pegang tanpa case masih ada feel dinginnya di back covernya. Yang jadi minus karena finishingnya glossy ini gampang banget buat ninggalin sidik jari. Sementara bodi Poco M5 ini terkesan Poco banget. Pokoknya kalau lo megang HP ini dan orang lain ngeliat, pasti bakal notice kalau lo pakai HP Poco. Sementara back covernya juga berbahan polikarbonat dengan finishing kasar ala kulit jeruk untuk back covernya. Dan untuk framenya ini kelihatan jadi satu sama back covernya. Di sisi desain, jujur gue bingung lebih suka yang mana. Di Realme kelihatan lebih simple, tapi di Poco punya ciri khas. Coba deh kasih tahu gue di kolom komentar kalian lebih suka yang mana. Lanjut buat layar, nggak usah basa-basi, lebih cakepan Realme 10. Karena udah pakai panel Super AMOLED 6,4 inci beresolusi Full HD. Kerapatan layarnya itu 411 ppi, refresh rate 90Hz, peak brightness-nya 1000 nits. Udah menggunakan perlindungan Gorilla Glass 5. Dan kamera depannya udah punya desain punch hole. Sedangkan Poco M5 sayangnya masih menggunakan panel IPS 6,8 inci beresolusi Full HD. Kerapatan layarnya 401 ppi, refresh rate 90Hz, peak brightness 500 nits, menggunakan perlindungan yang sama Gorilla Glass 3, dan kamera depannya masih berdesain water drop, jadi kelihatan jadul. Buat yang demen layar tajam dan warnanya gonjreng sih, pilih Realme aja deh. No debat kalau di sisi ini. Untuk speaker, kedua HP ini masih pakai mono speaker dan posisinya sama-sama di bagian bawah. Untuk kualitas suaranya masing-masing punya karakter. Kalau di Poco, frekuensi high-nya lebih mendominasi. Mid tetap kejaga tapi low-nya agak kurang. Sementara untuk Realme 10, low mid high-nya itu lebih balance. Volumenya bisa di-push sampai 200%. Jadi di Realme lebih powerful. Sama-sama enak tapi tergantung jenis lagu yang kita dengerin. Untuk speaker sih, gue pilih Realme 10 karena bisa ngasih suara yang lebih baik. Untuk fitur-fitur pendukung kayak gyro di kedua HP ini belum support. Dan NFC cuma ada di Poco. Dan sayang banget, fitur penting ini ditiadakan di Realme 10. Tapi di Realme ada Always On Display. Tapi karena fiturnya lebih penting NFC, jadi di sini gue lebih pilih Poco. Lanjut buat performanya, for your information, gue pakai varian paling tinggi yang ada di Indonesia untuk kedua HP ini. Di Realme 10 yang gue tes ini varian 8128. Sementara Poco M5 ini varian yang tertingginya di 4128. Kedua HP ini sama-sama pakai SoC MediaTek Helio G99 di mana sama-sama belum support 5G. Tentunya SoC di kedua HP ini harusnya identik ya kalau di atas kertas. Tapi apa iya penggunaan real life begitu juga? Untuk skor Antutu 9, Realme 10 dapat skor 380 ribuan. Sementara Poco M5 cuma dapat skor 317 ribuan.
Beda 60 ribuan nih di sini, lumayan jauh. Kelihatan performa GPU Mali G57 di Poco M5 ketahan banget karena efek RAM Poco yang cuma 4 GB. Di sini juga kelihatan di mana tes Antutu 9 Poco M5 cuma ngabisin baterai 2% dan suhu teratas di 32 derajat. Sementara di Realme 10 ngabisin 3% dan suhu teratasnya lebih dingin nih, cuma 28 derajat aja. Begitupun pas kita jalanin 3D Mark Wildlife Stress Test. Hasil Realme 10 lebih tinggi dan lebih stabil daripada Poco M5. Di sini Realme dapat best loop score di 1381 dan lowest loop score-nya di 1372 dengan stability 99,3%. Sementara untuk Poco dapat best score loop-nya di 1242 dan lowest loop score-nya di 1228 dengan stability 98,9%. Di sini kembali kelihatan kalau performa Realme 10 lebih kenceng dan stabil dibanding Poco M5. Tapi buat dipakai daily, kedua HP ini sama-sama enak. Buka sosmed dan buat nonton cukup lancar. Kalau dipakai gaming, settingannya juga bisa diraih di beberapa game juga hampir sama. Untuk Mobile Legends, Realme 10 bisa di settingan grafik ultra dengan refresh rate high. Sementara Poco M5 cuma bisa di grafik high dengan refresh rate high. Untuk jalanin game enteng ini cukup lancar di kedua device. Cuma ya emang tampilannya enakan di Realme ya, karena dia ngasih grafik ultra. Pas gue coba beberapa kali main di kedua device ini, gue ngalamin beberapa kali miss touch di Poco M5. Bisa jadi karena touch sampling rate Poco lebih rendah. Karena Poco touch sampling rate-nya di 280Hz, sementara Realme 10 di 360Hz. Dan selama gue tes nggak pernah ada miss touch nih di Realme 10. Begitupun main PUBG Mobile. Di Realme 10 maupun Poco M5 sama-sama bisa di settingan balance ultra atau HD high. Pas gue setting di balance ultra, keduanya sama-sama lancar buat jalanin game ini. Setelah gue coba beberapa match, miss touch layarnya kembali lagi nih yang gue rasain di Poco M5. Sementara main Genshin Impact di sini kelihatan banget perbedaan performa SoC-nya. Di Realme 10 gue setting di lowest 60 fps. Untuk 3 menit awal memang ada beberapa kali frame drop. Tapi setelah itu main selama 30 menit cukup lancar. Dan bisa dapat 30-an sampai 50-an fps. Sementara Poco M5 di settingan yang sama nggak bisa lancar nih kayak Realme. Sering banget frame drop di settingan ini. Main bener-bener nggak nyaman sama sekali. Jadi mesti gue turunin settingannya di lowest 30 fps. Nah, di settingan ini cukup lancar walaupun nggak jarang juga terjadi frame drop. Sampai patah-patah pas main game selama 30 menit. Balik lagi nih, RAM 4GB bener-bener pas-pasan buat jalanin game berat kayak Genshin Impact. Di sisi ini gue pilih Realme. Alasannya karena varian tertinggi Poco cuma punya RAM 4GB. Jadi performa HP-nya berasa tanggung buat jalanin game-game berat. Lalu buat sistem operasinya pada saat video ini dibuat sama-sama masih pakai Android 12, di mana Realme 10 menggunakan Realme UI 3.0 dan Poco M5 menggunakan MIUI 13.0.3. Kalau ditanya lebih enak mana, sebenarnya tergantung kebiasaan ya. Buat gue yang nggak biasa pakai UI Realme dan UI Poco, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Selama pakai 2 minggu yang gue rasain, biarpun UI-nya mirip, tapi di sini gue lebih suka Realme UI karena tampilan ikonnya lebih jelas, lebih sedikit iklan yang muncul. Dan pengalaman gue pas pakai kedua HP ini, bug di Realme UI jauh lebih sedikit. Nah, buat kapasitas baterai, kedua HP ini berkapasitas 5000 mAh. Dari tes Antutu tadi, Poco sedikit lebih irit dari Realme. Pas jalanin Antutu, Poco cuma berkurang 2%, sementara Realme 3%. Mungkin efek performa yang lebih kencang di Realme. Tapi untuk chargingnya, Realme jauh lebih unggul. Realme udah menggunakan 33 watt SuperVOOC, sementara Poco cuma 18 watt aja. Untuk ngecas 0-50% butuh waktu 22 menit di Realme, sementara butuh waktu 41 menit di Poco. Untuk menuhin baterainya, Realme cuma butuh waktu 1 jam 5 menitan, sementara Poco butuh waktu yang cukup lama, hampir 2 jaman nih buat sampai 100%. Di sisi ini jelas gue pilih Realme 10. Dan yang terakhir gue mau adu kameranya. Untuk sistem kameranya sendiri berbeda ya, di mana Realme 10 menggunakan sistem dual kamera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera depannya ini 16 megapiksel. Sementara Poco M5 menggunakan sistem triple kamera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel juga. Cuma kamera depth dan makronya sama-sama juga di 2 megapiksel. Dan kamera depannya cuma 5 megapiksel. Kamera utama di kedua HP ini belum dilengkapi AES, apalagi OIS. Jadi stabilisasinya saat perekaman video cuma ngandelin stabilisasi tangan kita aja. Ketika dites hasil fotonya di kedua HP ini lumayan bagus ya buat HP 2 jutaan. Sama-sama bisa nangkep gambar yang cukup detail. Warnanya juga cakep. Untuk dynamic range-nya cukup oke juga di kedua HP ini.
Tapi balik lagi ya, untuk hasil kamera, menurut gue Realme 10 bisa nangkap gambar yang lebih detail dan warnanya lebih saturated. Apalagi kalau dinyalain mode AI-nya. Tapi Poco ngasih blur background yang lebih bagus jika kita foto objek yang agak dekat. Yap, ini adalah contoh video dari Realme 10 dan Poco M5 ya. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Kalau kita lihat di Realme, dia nangkep warnanya lebih saturated ya daripada di Poco. Di Poco agak lebih gelap gitu. Kita coba lihat di sini. Ya, Poco lebih kelihatan kayak ditajemin gitu ya by AI-nya. Kalau di Realme lebih kelihatan natural. Warnanya juga kita lihat kayak pakai AI gitu di kameranya Poco. Kalau di kameranya Realme lebih kelihatan natural. Dan dia kalau dideketin langsung bokeh di belakang itu Realme. Tapi kalau Poco bokeh juga sih. Ya cuma kelihatan banget Poco lebih lebih kayak ditajemin by AI gitu. Yep, kalau misalnya di langit ini kelihatan lebih dramatis di Realme ya. Di Poco lebih natural, dia lebih kelihatan kayak aslinya. Tapi kalau di Realme lebih dramatis banget. Kita coba sambil jalan ya. Ini kalau belum gua kasih tahu, ini di 1080p 30 fps di kedua device. Tapi di Realme bisa sampai 60 fps nih. Nanti kita coba bandingin. Oke, kayak gini. Stabilnya bagusan mana nih guys? Kalau kita coba lihat autofocusnya di kedua device lumayan cakep ya. Oke, kita coba yang di Realme yang di 1080p 60 fps ya. Di Poco tetap karena maksimalnya di 30 fps 1080. Yes, ini contoh video dari Poco M5 dan Realme 10. Di Realme 60 fps ya. Dan dua-duanya bisa digital zoom 2 kali. Oh enggak, di Poco bisa di Realme bisa 10 kali. Kalau di Poco bisa 6 kali. Tapi digital zoom ya, jadi nggak bakalan bagus. Oke, balik lagi ke normalnya dikali 1, yang Poco juga kali 1. Ini di 60 fps ya Realme-nya. Kalau di Poco cuma mentok di 30 fps. Ini kita sambil jalan, stabilan mana? Ini dipegang pakai tangan aja. Dan warnanya kalian lebih suka yang mana nih? Nah, ini di deket ya, kita coba fokusnya gimana. Untuk warnanya kalau di 60 fps Realme lebih kayak asli ya, dia rumputnya memang kayak gitu, agak kuningan gitu warnanya. Kalau di Poco tetap warna agak hijau. Overall untuk kamera 2 jutaan Poco juga lumayan keren buat detailnya sih ya. Lihat detailnya, Poco lebih tajam ya detailnya ya. Tapi untuk stabilnya gimana nih guys? Yuk kita pindah kamera selfie di kedua device. Yep, ini contoh video dari Realme 10 dan Poco M5. Kalau kita lihat, gue lebih suka lebih suka di Realme sih ya, karena warnanya lebih vibrant dan detailnya lebih bagus daripada di Poco. Di Poco ini detailnya kurang bagus banget ya. Detailnya jelek banget ya. Kalau di Realme masih oke nih. Detail rambut gue juga masih oke, warnanya juga masih oke. Tapi di kedua device agak overexpose ya. Kalau kita pindahin ke belakang, terus ke muka lagi,
Nah, lebih cepat nyesuaiin di Poco sih, tapi di Realme lebih bagus suaranya. Kita coba sambil jalan. Kita coba handle pohon di belakang. Ya, masih ngebaca gitu ya, agak lelet, tapi untuk overallnya bagusan mana nih guys? Kalau gue sih lebih bagusan Realme ya, buat detail dan warnanya. Oke, kita coba sambil jalan lagi. Terus untuk dynamic range-nya, kita lihat belakang. Kita pindahin. Dua-duanya belakang. Nah, bagusan mana tuh? Kayaknya lebih detailan di Realme ya. Warnanya juga lebih oke. Poco agak kurang nih kamera depannya karena cuma 5 megapiksel. Yap, kita sambil jalan. Dan ini adalah contoh video dari Poco M5 dan Realme 10 di resolusi 1080p 30 fps mentoknya di kamera depan. Yuk. So, kesimpulannya perbedaan harga 900 ribuan di kedua HP ini terbayar dengan fitur yang dikasih Realme 10. Kayak layarnya yang lebih tajam dan lebih enak dilihat. RAM-nya lebih gede sehingga performanya juga lebih ngebut. Ngecasnya juga lebih cepat karena ngasih casan 33 watt SuperVOOC. Dan hasil kameranya overall juga lebih bagus. Dan udah ngasih perekaman video 1080p 60 fps. Tapi bukan berarti Poco M5 jelek ya. Karena di sini juga ada kelebihannya. Desainnya yang khas Poco, NFC yang penting banget buat ngisi uang elektronik, dan kameranya juga yang cukup bagus. Dan itu aja. Sisanya tinggal kalian yang nentuin budgetnya cukup buat beli yang mana. Kalau kalian punya masukan, yuk kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, ayo dong bantu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat follow sosial media Detekindo lainnya. Dendi pamit dan have a nice day.